Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Nur Aisyah dengan nomor EPM 2404-2124011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai maple syrup urine disease atau singkatannya MSUD, yaitu kelainan metabolisme asam amino rantai bercabang. Daripada berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Pada slide ini dijelaskan mengenai latar belakang dari maple syrup urine disease atau MSUD, merupakan penyakit metabolik bawaan yang langka akibat gangguan metabolisme asam amino rantai bercabang atau branched chain amino acid atau BCAA, yaitu leucine, isoleucine, dan valin. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi gen yang mengakibatkan aktivitas enzim branched chain keto acid dehydrogenase kompleks menurun sehingga BCAA dan metabolitnya menumpuk dalam tubuh. Penumpukan tersebut terutama mempengaruhi sistem saraf dan dapat menyebabkan kerusakan otak apabila tidak ditangani sejak dini. Tujuannya adalah 1. Menjelaskan pengertian maple syrup urine disease, yang kedua, menjelaskan metabolisme normal BCAA, yang ketiga, menjelaskan penyebab dan patofisiologi MSUD atau maple syrup urine disease, dan yang keempat adalah menjelaskan gejala, diagnosis, dan pengobatan. Selanjutnya adalah pengertian dari maple syrup urine disease atau MSUD merupakan kelainan metabolisme bawaan yang diturunkan secara autosomal resesif. Hal ini berarti seorang anak akan menderita MSUD apabila menerima gen yang mengalami mutasi dari kedua orang tuanya. Penyakit ini terjadi karena tubuh tidak mampu menguraikan asam amino rantai bercabang, yaitu leucine, isoleucine, dan valin, akibat gangguan pada branched chain keto acid dehydrogenase kompleks. Pada kondisi normal, kompleks enzim tersebut berfungsi menguraikan hasil metabolisme awal dari ketiga asam amino tersebut, sehingga dapat digunakan dalam pembentukan energi. Pada gambar di sebelah kanan, ditunjukkan pola pewarisan autosomal resesif. Kedua orang tua biasanya merupakan pembawa sifat atau karir yang tampak sehat. Tetapi masing-masing membawa satu salinan gen yang mengalami mutasi. Apabila seorang anak menerima gen yang bermutasi dari kedua orang tuanya, maka anak tersebut akan menderita penyakit MSUD. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat di sini ada struktur asam amino. Yang pertama ada valin, leucine, dan isoleucine. Ketiga asam amino ini termasuk di dalam kelompok branched chain amino acid atau asam amino rantai bercabang. Ketiganya disebut asam amino rantai bercabang karena memiliki kuku samping atau side chain yang bercabang pada struktur kimianya. Struktur inilah yang membedakan ketiga asam amino tersebut dengan asam amino lainnya. Selain itu, leucine, isoleucine, dan valin merupakan asam amino esensial sehingga tubuh manusia tidak dapat mensintesisnya sendiri dan harus diperoleh melalui makanan seperti daging, telur, susu, ikan, serta kacang-kacangan. Pada gambar di tengah menunjukkan leucine memiliki kuku samping bercabang. Di bagian sebelah kanan ditunjukkan struktur isoleucine yang memiliki susunan atom berbeda dengan leucine tetapi masih termasuk asam amino rantai bercabang. Sedangkan yang di sebelah kiri ditunjukkan struktur valin yang juga memiliki rantai samping bercabang namun lebih sederhana dibanding leucine dan isoleucine. Selanjutnya, di sini ada jalur metabolisme normal dari BCAA. Pada kondisi normal, leucine, isoleucine, dan valin mengalami proses transminasi oleh enzim branched chain amino acid aminotransferase atau BCAT, sehingga menghasilkan keto acid. Selanjutnya, keto acid akan mengalami proses dekarboksilasi oksidatif oleh branched chain keto acid dehydrogenase kompleks atau BCKDH menjadi senyawa yang dapat masuk ke jalur pembentukan energi. Dalam reaksi ini, merupakan tahapan yang sangat penting karena menghasilkan senyawa yang selanjutnya akan diubah menjadi berbagai produk metabolik yang dapat masuk ke dalam siklus pembentukan energi, sehingga akhirnya menghasilkan ATP yang dibutuhkan oleh sel. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisikologi maple syrup urine disease. Pada gambar ini ditunjukkan bagaimana gangguan metabolisme terjadi pada penderita maple syrup urine disease. Di bagian atas gambar terdapat 3 asam amino, yaitu leucine, isoleucine, dan valin. Ketiga asam amino ini merupakan asam amino rantai bercabang yang dalam keadaan normal akan dimetabolisme untuk menghasilkan energi. Tahap pertama, leucine, isoleucine, dan valin akan diubah oleh enzim branched chain amino acid aminotransferase menjadi senyawa keto acid.
Pada gambar, hasil reaksi ini ditunjukkan sebagai ketoisoproic acid, ada keto B-methylvaleric acid, dan ketoisovaleric acid. Tahap berikutnya, ketiga senyawa ketoeksid tersebut seharusnya diuraikan oleh branch chain ketoeksid dehidronase kompleks. Kompleks enzim ini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu ada branch chain ketoeksid dehidronase S1 subunit alpha, ada branch chain ketoeksid dehidronase E2 subunit, dan ada dihidrolipomid dehidronase. Pada gambar, terlihat tanda silang berwarna merah pada kompleks enzim tersebut. Tanda silang ini menunjukkan bahwa branch chain ketoeksid dehidronase kompleks tidak dapat bekerja secara normal akibat mutasi gen. Jadi, tanda silang bukan berarti hanya satu bagian enzim yang rusak, tetapi menunjukkan bahwa seluruh fungsi kompleks enzim terganggu, sehingga reaksi metabolisme tidak dapat dilanjutkan. Pada bagian kanan gambar dijelaskan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh mutasi pada gen branch chain ketoeksid dehidronase S1 subunit alpha, branch chain ketoeksid dehidronase S1 subunit beta, ada dihidrolipomid branch chain transilase. Mutasi pada salah satu gen tersebut menyebabkan aktivitas branch chain ketoeksid dehidronase kompleks menurun, bahkan dapat hilang sama sekali. Di sini ada mengapa terjadi penumpukan. Hal ini terjadi karena branch chain ketoeksid dehidronase kompleks tidak mampu mengubah ketoeksid menjadi asil koenzim A. Akibatnya, jalur metabolisme terhenti pada tahap tersebut karena proses pemecahan tidak dapat dilanjutkan. Maka lesin, isolesin, valin, serta ketoeksid akan terus terakumulasi di dalam darah dan jaringan tubuh. Pada kotak kuning juga dijelaskan bahwa penumpukan terjadi karena aktivitas branch chain ketoeksid dehidronase kompleks menurun atau hilang, sehingga ketoeksid tidak dapat melanjutkan proses metabolisme menjadi senyawa berikutnya. Selanjutnya, pada kotak di sebelah kanan bawah dijelaskan akibat dari penumpukan tersebut, dari ketiga asam amino nanti bercabang, lesin merupakan yang paling berbahaya karena memiliki sifat neurotoksik, yaitu dapat merusak sel-sel saraf. Lesin yang kadarnya sangat tinggi akan masuk ke otak melalui Large Natural Amino Acid Transporter 1. Kondisi ini menghambat masuknya asam amino lain seperti tirosin dan triptofan yang dibutuhkan untuk membentuk neurotransmitter. Selanjutnya, di sini ada gejala klinis pada penderita maple syrup urine disease. Gejala umumnya mulai muncul dalam beberapa hari pertama setelah bayi lahir. Hal ini disebabkan karena tubuh mulai menerima protein dari ASI atau susu formula yang mengandung lesin, isolesin, dan valin. Karena ketiga asam amino tersebut tidak dapat dimetabolisme dengan baik, maka kadarnya akan terus meningkat di dalam tubuh. Akibat penumpukan tersebut, penderita dapat mengalami berbagai gejala seperti sulit menyusu, muntah, lesu, tubuh tampak lemas, bahkan bisa kejang, penurunan kesadaran, dan juga gangguan perkembangan. Nah, teman-teman, salah satu tanda khas penyakit ini adalah biasanya tuh kayak urin yang berbau seperti sirup maple atau gula karamel. Apabila penyakit ini tidak segera ditangani, penumpukan lesin akan terus meningkat dan dapat menyebabkan pembengkakan otak, kerusakan saraf permanen, bahkan kematian. Di sini ada cara untuk mendiagnosis penyakit maple syrup urine disease. Diagnosisnya dilakukan melalui health practice test sebagai deteksi dini atau screening bayi baru lahir, yaitu pengambilan sedikit sampel darah dari tumit bayi. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai metode deteksi dini berbagai kelainan metabolik termasuk maple syrup urine disease. Pada gambar, sampel darah tersebut kemudian dianalisis menggunakan tandem mass spectrometry, yaitu metode yang mampu mengukur kadar asam amino di dalam darah. Pada penderita MSUD, akan ditemukan peningkatan kadar lesin, isolesin, valin, serta aloisolesin yang merupakan penanda khas penyakit ini. Selain screening bayi baru lahir, diagnosis juga dapat dikonfirmasi melalui analisis asam amino plasma dan pemeriksaan genetik untuk mendeteksi mutasi pada gen yang berperan dalam pembentukan branch chain ketoeksid dehidronase kompleks. Di sini ada penyebab komplikasi yang dapat terjadi pada penderita maple syrup urine disease. Komplikasi terjadi akibat penumpukan lesin, isolesin, valin, dan hasil metabolisme yang bersifat toksik, terutama terhadap sistem saraf pusat. Kadar lesin yang sangat tinggi dapat menyebabkan edema cerebri atau pembengkakan otak, sehingga fungsi otak terganggu.
Apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus, penderita dapat mengalami edema otak, gangguan neurologis, keterlambatan perkembangan, gangguan kesadaran, koma. Bahkan pada kasus yang berat dan tidak mendapatkan penanganan segera, komplikasi tersebut dapat menyebabkan kerusakan otak permanen, bahkan kematian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengobatan pada penderita maple syrup urine disease. Kan tujuan utama pengobatan adalah untuk menurunkan kadar lesin, isolesin, dan valin di dalam tubuh agar tidak terjadi penumpukan yang dapat merusak otak. Yang pertama ada diet rendah BCAA atau asam amino nanti bercabang. Penderita harus membatasi makanan yang mengandung lesin, isolesin, dan valin. Namun, kebutuhan protein tetap harus dipenuhi melalui formula medis khusus yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Selain itu, kadar asam amino dalam darah harus dipantau secara berkala untuk memastikan kadar tetap berada dalam batas yang aman. Pada beberapa penderita yang masih memiliki sedikit aktivitas enzim, pemberian thiamin atau vitamin B1 dapat membantu meningkatkan fungsi enzim sehingga metabolismenya menjadi lebih baik. Sedangkan pada kasus yang berat dan sulit dikendalikan dengan diet, transplantasi hati dapat menjadi pilihan terapi. Hal ini karena hati yang baru memiliki aktivitas branch chain ketoasid dehidrogenase kompleks yang normal sehingga metabolisme asam amino rantai bercabang dapat berlangsung dengan baik. Jadi, kesimpulannya, maple syrup urine disease merupakan kelainan metabolisme bawaan yang disebabkan oleh gangguan enzim branch chain ketoasid dehidrogenase kompleks. Yang kedua, gangguan tersebut menyebabkan penumpukan lesin, isolesin, valin, dan ketoasid. Yang ketiga, lesin yang berlebih bersifat toksik terhadap otak sehingga menimbulkan gangguan neurologis. Yang keempat, diagnosis dan terapi sejak dini sangat penting untuk mencegah komplikasi.